Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Ini adalah pertama kalinya Qin Yu mengetahui bahwa penduduk asli alam abadi dan iblis sebenarnya adalah orang-orang dari alam bintang gelap. The Immortals, Devils dan Demons adalah semua orang yang telah naik dari alam bawah dan kemudian mulai berkembang biak di alam abadi dan iblis. Kemungkinan bahkan nama alam abadi dan iblis dinamai oleh orang-orang setelahnya. Bagaimanapun populasi Darkstar Realm kami kecil, tidak ada gunanya bagi kami untuk menempati begitu banyak wilayah. Kata Penatua penjaga perlahan. Qin Yu tersentak di dalam hatinya. Jika orang-orang dari alam bintang kegelapan benar-benar ingin membunuh mereka yang naik dari alam bawah, maka dengan kekuatan para senior alam abadi dan alam iblis yang baru saja naik itu tidak mungkin. Itu juga jauh lebih sulit bagi mereka untuk mencapai level kaisar, jadi meskipun populasi mereka ratusan juta kali lebih besar dari kita, jumlah ahli tingkat kaisar yang mereka miliki jauh lebih sedikit daripada kita. Wajah Penatua penjaga dipenuhi dengan kepercayaan diri. Wen Feng yang berdiri di samping juga mengangguk. Dia berkata, jika kita benar-benar bertarung satu sama lain, maka kita hanya perlu mengeksekusi penghalang gravitasi dan kemudian melawan mereka dari jarak dekat. Orang-orang kita dari alam bintang kegelapan, pasti bisa melampaui mereka dan membunuh mereka. Qin Yu dapat mengatakan bahwa orang-orang ini dari alam bintang gelap sangat sombong. Namun Qin Yu tahu, bahwa meskipun ada lebih banyak ahli tingkat kaisar di alam bintang kegelapan, masih ada beberapa individu yang sangat kuat di alam abadi dan iblis. Jika dibandingkan dengan alam bintang gelap, mereka tidak jauh lebih rendah. Di aula besar ini selain 4 dinding yang memiliki banyak keinginan ada juga altar besar dengan lebar lebih dari 100 meter dan panjang di tengah aula besar. Ini adalah altar suci. Kapanpun posisi Gold Punishment Lord kosong, warisan treasure akan disimpan di Secret Altar. Kata Penatua penjaga dengan tenang. Qin Yu bertanya dengan bingung. Mungkinkah Penatua penjaga bahwa Anda tidak takut orang-orang menyimpan motif tak terduga yang datang untuk menjarah harta karun yang warisan? Wen Feng yang berdiri di samping mulai tertawa keras. Liu Xing, saya curiga Anda tidak mengetahui hal ini. Altar suci ini berisi di dalamnya kekuatan warisan harta karun. Merebutnya secara paksa, itu hanyalah masalah yang tidak mungkin. Qin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyebarkan kesadaran ilahinya. Itu menutupi seluruh altar suci. Benar saja, kekuatan yang sangat menakjubkan terkandung di dalam altar suci. Perasaan itu sangat mirip dengan perasaan segel di pintu masuk kuil Dewa Menyihir. Bahkan tanpa warisan harta di altar suci itu, sudah memberikan sensasi seperti itu. Setelah harta karun ditempatkan di dalam, Qin Yu memperhitungkan bahwa pertahanannya akan menjadi lebih kuat. Tidak heran Wen Feng berkata bahwa tidak mungkin mengambilnya secara paksa. Penjaga Elder, hari ini saya telah memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi dulu. Melihat Qin Yu seperti ini Wen Feng agak bingung. Namun dia juga mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua penjaga. The Guard Elder mengangguk. Qin Yu dan Wen Feng meninggalkan istana warisan. Di istana pribadi Wen Feng. Sebagai salah satu dari 8 tembakan besar dari Sekte Hukuman Emas, istananya juga menempati area yang sangat luas. Dia juga memiliki banyak pelayan. Untuk saat ini Qin Yu telah memutuskan untuk tinggal di sini. Liu Xing, apa sebenarnya yang kamu rencanakan pergi ke kuil Dewa Penyihir? Apakah mungkin bagimu untuk memberitahuku? Wen Feng bertanya. Qin Yu tahu bahwa Wen Feng akan menanyakan pertanyaan ini padanya. Dia sudah membuat alasan. Sambil tersenyum katanya, Wen Feng, apakah kamu tahu kekuatan sejatiku? Saya tidak yakin, saya pikir Anda harus menjadi level Kaisar Bintang 15. Kata Wen Feng tidak yakin.
Tingkat jiwa Wen Feng jauh lebih rendah dari Qin Yu. Dengan demikian dia tidak bisa melihat melalui level Qin Yu. Tentu dia juga tidak dapat menentukan level Qin Yu. Tingkat Kaisar Bintang 15. Qin Yu tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Mata Wen Feng tiba-tiba bersinar. Tampaknya Liu Xing ini memang menyembunyikan kekuatannya. Wen Feng merasa sedikit kagum terhadap Liu Xing. Aku level Kaisar Bintang 17. Qin Yu berkata kepada Wen Feng sambil tersenyum. 17 level Kaisar Bintang. Meskipun Wen Feng sudah siap, dia masih sangat terkejut. Qin Yu melanjutkan, adapun alasan kenapa aku ingin pergi ke kuil Dewa Penyihir, justru karena harta karun di dalamnya. Kekuatan saya saat ini setara dengan wakil sekte Master Liu Lan. Namun masih akan agak sulit bagiku untuk mengalahkannya dan menjadi Raja Hukuman Emas berikutnya. Haha, Liu Xing, kamu seperti yang aku harapkan. Wen Feng mulai tertawa. Liu Xing, saya telah mendengar bahwa Yang Mulia akan segera mengalami kesengsaraan ilahi. Awalnya saya berpikir bahwa setelah Yang Mulia naik ke alam ilahi, kemudian dengan kekuatan Liu Lan akan sangat pasti bahwa dia akan menjadi Raja Hukuman Emas berikutnya. Namun sekarang tampaknya masih sangat sulit untuk diceritakan. Kurasa Liu Lan tidak tahu bahwa kekuatanmu sudah berada di level Kaisar Bintang 17. Qin Yu mengangguk. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dikatakan Qin Yu kepada orang lain. Yang Mulia akan segera mengalami kesengsaraan ilahi. Qin Yu kaget. Dia tidak tahu tentang informasi ini. Wen Feng mengangguk dan tersenyum. Betul sekali. Anda baru saja tiba di Gunung Suci, bagaimana Anda tahu tentang materi tersembunyi seperti ini? Selain itu, masalah Yang Mulia mengalami kesengsaraan ilahi tidak dipublikasikan sama sekali. Dalam beberapa hari ini Liu Lan telah bersiap untuk mengambil posisi penguasa hukuman emas saat Yang Mulia naik ke alam ilahi. Qin Yu sangat senang. Dia memutuskan bahwa akan cukup bagus untuk bersaing untuk posisi penguasa hukuman emas. Setidaknya dia akan bisa merasakan kekuatan salah satu dari 3 harta karun besar dari alam bintang gelap. Liu Lan, jika dia ingin menjadi Raja Hukuman Emas berikutnya, dia harus melewati saya dulu. Wajah Qin Yu dipenuhi dengan keyakinan. Bagus Liu Xing, aku akan mendukungmu. Wen Feng menepuk bahu Qin Yu. Dia kemudian tersentak dan berkata, saat itu aku ingin menjadi Raja Hukuman Emas ketika aku mencapai level Kaisar Bintang 15. Namun Yang Mulia Xing Yuan muncul. Setelah itu Liu Lan juga muncul. Yang Mulia Xing Yuan sangat berpikiran luas dan terbuka, adalah satu hal baginya untuk menjadi penguasa hukuman emas. Namun seseorang seperti Liu Lan, dia ganas dan sombong. Aku sama sekali tidak menyukainya. Jejak kebencian muncul di mata Wen Feng. Setelah mengetahui bahwa Yang Mulia akan mengalami kesengsaraan ilahi, Liu Lan semakin mendominasi. Dari sudut pandangnya, dengan kekuatannya sebagai ahli tingkat Kaisar Bintang 17, baginya untuk menggantikan posisi penguasa hukuman emas, hanya sesederhana mengulurkan tangannya dan meraihnya. Liu Xing, kamu pasti harus mengajari Liu Lan itu pelajaran. Wen Feng berkata kepada Liu Xing. Yakinlah, namun sebelum itu pertama-tama saya akan pergi ke kuil Dewa Penyihir. Jika saya bisa mendapatkan senjata yang bagus, maka saya akan lebih yakin untuk mengalahkannya. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Mendadak, seorang pria berjalan di depan di luar istana pribadi Wen Feng. Itu adalah wakil sekte Master Kou Feng. Wakil Master Sekte Kou Feng masih memiliki senyum ramah di wajahnya. Dia berkata, Liu Xing, Yang Mulia Raja Api Hitam telah tiba. Yang Mulia Raja Api Hitam telah tiba. Qin Yu sangat senang. Wen Feng juga berkata, Liu Xing, pastikan untuk mencoba yang terbaik untuk membujuk Yang Mulia Raja Api Hitam untuk membantu Anda. Kata wakil sekte Kou Feng sambil tersenyum. Setelah Black Flame Lord menerima transmisi Yang Mulia, dia segera bergegas. Dikatakan bahwa Yang Mulia Tuan yang mendalam putih juga telah berangkat, kurasa dia akan segera tiba.
Qin Yu sangat senang. Dia tidak menyangka bahwa Black Flame Lord dan White Profound Lord akan datang begitu cepat. Wakil Master Sekte Kou Feng, cepat bawa aku ke sana. Wajah Qin Yu dipenuhi dengan kebahagiaan. Yang Mulia Raja Api Hitam terletak di aula utama sekte dan sedang mengobrol dengan Yang Mulia Xing Yuan sekarang. Kou Feng menjelaskan kepada Qin Yu saat terbang bersamanya dan Wen Feng menuju puncak tempat istana utama berada. Di aula konferensi besar. Haha, Xing Yuan, yang paling aku kagumi adalah keterus-teranganmu. Qin Yu dan dua lainnya masih di luar ketika mereka mendengar tawa yang keras dan jelas. Wakil Sekte Master Kou Feng berkata dengan suara rendah. Orang yang berbicara adalah Yang Mulia Black Flame Lord. Anda harus memastikan untuk tidak berbicara secara tidak langsung atau melakukan sesuatu seperti mengandung makna tersirat dalam kata-kata Anda. Itu adalah hal-hal yang paling dibenci Yang Mulia Raja Api Hitam. Saya mengerti. Qin Yu berterima kasih pada nasihat Wakil Sekte Guru Kou Feng di dalam hatinya. Saat mencoba berteman dengan seseorang, mengetahui temperamennya sangatlah penting. Qin Yu, Wen Feng dan Kou Feng berjalan ke depan pintu aula utama bersama. Mereka kemudian berjalan ke aula utama. Tatapan Qin Yu segera mengunci pria dengan tubuh paling kuat di aula utama. Pria itu memiliki penampilan yang teguh, otot yang sangat menggembung dan rambut merah menyala. Ini adalah salah satu dari 3 penguasa agung alam bintang kegelapan, penguasa api hitam. Kekuatan level Kaisar bintang 17. Namun dia memiliki aura misterius. Itu seharusnya karena harta warisan itu. Qin Yu telah membuat tekad ini di dalam hatinya. Liu Xing memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Black Flame Lord. Qin Yu sedikit membungkuk dan berkata sambil tersenyum. The Black Flame Lord melirik Qin Yu. Dia kemudian menatap Tuan yang mendalam emas Xing Yuan dengan kaget. Xing Yuan, sekte hukuman emas Anda yang ditahbiskan ini memang luar biasa. Bahkan saya tidak dapat menentukan level jiwanya. Tidak hanya kamu, aku juga tidak dapat melihatnya. Xing Yuan berkata sambil tersenyum. Dia benar-benar luar biasa. Suara yang jelas dan dingin terdengar dari belakang Qin Yu. Qin Yu berbalik. Apa yang dia lihat adalah seorang pria tampan berjalan dengan seorang pembantu. Yumi, jika kamu tidak mempercayai kami maka kamu dapat mencoba memeriksanya sendiri. Bercanda dengan Black Profound Lord. Pada saat ini Qin Yu memperhatikan kekuatan orang yang baru saja tiba. Pria bernama Yumi ini juga level Kaisar bintang 17. Adapun pelayan yang mengikuti di belakangnya, dia adalah bintang 15 tingkat Kaisar. Selanjutnya Qin Yu bahkan mengenali pelayan ini. Justru wanita yang dia temui di bintang gelap tingkat Kaisar bintang 15, Han Sui. Liu Xing, Han Sui sedikit terkejut melihat Qin Yu. Sui kecil, kamu kenal dia? Yumi berbalik untuk melihat Han Sui. Han Sui mengangguk. Tuan Liu Xing ini adalah orang yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dia adalah orang yang dilatih selama 3000 tahun di bintang gelap tingkat Kaisar bintang 15. Level Kaisar bintang 15. Dengan jiwa seperti itu saya curiga bahwa levelnya lebih tinggi dari sekedar Kaisar bintang 15. Kata Yumi sambil tersenyum ringan. Hukuman emas Tuan Xing Yuan berkata pada Qin Yu. Liu Xing ini adalah White Profound Lord. Seperti yang telah saya antisipasi. Qin Yu sudah siap. Segera dia sedikit membungkuk dan berkata. Liu Xing memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Putih. Liu Xing, saya pernah mendengar bahwa Xing Yuan mengundang Wu San dan saya untuk datang kali ini tepat untuk masalah Anda. Penampilan White Profound Lord sejelas dan sedingin ketika dia baru saja masuk. Seolah-olah emosinya tidak bergerak sama sekali. Qin Yu mengangguk dan berkata, saya ingin memasuki kuil Dewa Penyihir. Namun ini belum menjadi waktu yang tepat untuk memasuki kuil Dewa Penyihir. Karena itu saya berharap 3 Yang Mulia membantu menyempurnakan pelat judul bagian untuk saya. Masalah ini agak merepotkan. Alis hitam berkobar Black Profound Lord Wu San melompat.
Dia kemudian mulai tertawa. Oh, Liu Xing, lagian tidak ada yang bagus di kuil Dewa Penyihir. Tidak masalah bagimu untuk tidak masuk ke sana. Qin Yu hanya menggelengkan kepalanya. Yang mulia Black Flame Lord, tolong bantu saya. Pada saat ini Black Flame Lord mengalihkan pandangannya ke White Profound Lord. White Profound Lord hanya duduk dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera atmosfer di dalam aula besar berubah menjadi sangat menekan. Wu Sanjumi, level jiwa Liu Xing sangat tinggi. Saya rasa dia akan naik ke alam ilahi dengan sangat cepat. Bukankah itu hanya mengizinkan dia untuk memasuki kuil Dewa Penyihir sekali? Itu sebenarnya bukan sesuatu yang sangat memprihatinkan. Bantu saja dia. Selain itu kami hanya membutuhkan waktu sekejap mata untuk menyempurnakan pelat judul bagian bersama-sama. Sekarang setelah kami menyebutkannya, saya belum memperbaiki pelat judul bagian manapun setelah menjadi penguasa hukuman emas. Selain itu saya akan segera naik ke alam ilahi. Jika saya tidak menyempurnakan pelat judul bagian sekarang, maka saya rasa saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyempurnakannya lagi. Xing Yuan bercanda. Namun apa yang dikatakan Xing Yuan adalah kebenaran. Dia telah menjadi raja hukuman emas hanya selama beberapa ribu tahun. Alam bintang kegelapan biasanya memungkinkan orang masuk ke kuil Dewa Penyihir setiap 100.000 tahun sekali. Hanya dalam setiap 100.000 tahun 3 penguasa agung akan bertemu dan menyempurnakan pelat judul bagian bersama-sama. Xing Yuan akan segera naik ke alam ilahi. Sangat mungkin dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki pelat judul bagian lagi. Yumi, bahkan Xing Yuan telah mengatakan sesuatu seperti ini, bantu kami sedikit saja. Wusan bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan kemudian berkata pada Yumi. Yumi dengan tenang menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia berkata, tampaknya Liu Xing ini tidak perlu memasuki kuil Dewa Penyihir. Mengapa kita harus melanggar aturan? Setidaknya harus ada alasan bagi kita untuk melanggar aturan. Liu Xing, jika Anda dapat memberikan alasan yang dapat meyakinkan, maka saya akan dapat setuju untuk membantu. Alasan. Qin Yu melihat-lihat aula besar. Ada cukup banyak orang di aula besar. Bahkan wakil sekte Master Liu Lan juga hadir. Yang mulia putih, yang mulia Raja Api Hitam, apakah mungkin bagi Anda berdua untuk datang ke aula samping dengan saya? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu, Tuan Hukuman Emas Xing Yuan, wakil sekte Guru Liu Lan dan orang-orang lainnya terkejut. Namun Wen Feng malah tersenyum. Dia percaya bahwa Qin Yu hendak menyebutkan masalah bersaing untuk posisi Tuan Hukuman Emas. Saat ini Liu Lan hadir. Jadi akan sulit bagi Qin Yu untuk menyebutkannya di aula besar. The Black Flame Lord dan White Profound Lord saling pandang. Baiklah, saya akan melihat alasan apa yang akan Anda berikan untuk membujuk saya. Segera setelah itu Qin Yu, Black Flame Lord dan White Profound Lord masuk ke aula samping. Begitu mereka masuk ke aula samping, White Profound Lord melambaikan tangannya dan memasang penghalang di sekitar mereka. Dia kemudian melihat ke Qin Yu. Liu Xing, aku sudah memasang penghalang di sekitar aula samping ini, lanjutkan saja dan bicaralah tanpa ragu-ragu. The Black Flame Lord juga melihat ke Qin Yu. Yang mulia Black Flame Lord, yang mulia White Profound Lord, kalian berdua telah menebak dengan benar. Level jiwaku tinggi. Kekuatan saya juga di atas level Kaisar Bintang 15. Ini sebenarnya adalah level Kaisar Bintang 17, kata Qin Yu. The Black Flame Lord dan White Profound Lord mengangguk. Keduanya tidak terkejut sedikit pun. Kalian berdua harus tahu bahwa Yang Mulia Xing Yuan akan mengalami kesengsaraan ilahi dan segera naik ke alam ilahi. Ketika saat itu tiba, Liu Lan dan saya harus memperebutkan posisi Tuan Hukuman Emas. Saat ini saya tidak memiliki kepastian mutlak bahwa saya akan bisa mengalahkannya. Namun level jiwaku tinggi. Saya percaya bahwa jika saya pergi ke kuil Dewa Penyihir dan menjelajah, saya akan bisa mendapatkan panen yang cukup bagus.
Jadi saya ingin mendapatkan harta yang bagus sehingga saya bisa mengalahkannya. Saya berharap kalian berdua membantu saya. Qin Yu mengatakan alasannya dalam satu nafas. The Black Flame Lord tertawa dan berkata, jadi itu masalahnya, ini juga bisa dianggap sebagai alasan. Yumi, bagaimana menurutmu? White Profound Look menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Bersaing untuk posisi Gold Punishment Lord. Tidak masalah bagi kami sama sekali, siapa yang akan menjadi Raja Hukuman Emas berikutnya. Itu juga tidak mempengaruhi alam bintang gelap sama sekali. Lalu mengapa saya harus membantu Anda? Qin Yu tertegun. Dengan alis berkerut Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menatap White Profound Lord. Yang mulia White Profound Lord, bisakah Anda membantu saya sekali untuk menghormati ini? Sebuah cincin tiba-tiba muncul di jari Qin Yu, cincin mendalam yang berkobar. Ekspresi tenang dan acuh tak acuh yang awalnya tuan yang mendalam putih Yumi tiba-tiba menghilang. Sinar cahaya dingin yang menakjubkan keluar dari matanya. Dia menatap cincin mendalam berkobar di jari Qin Yu. Ekspresi Black Flame Lord Wusan juga berubah serius. Liu Xing, dari mana kamu mendapatkan cincin mendalam berkobar ini? Tuan yang mendalam putih Yumi menatap Qin Yu dengan ekspresi yang sangat serius. Qin Yu melirik White Profound Lord dan Black Flame Lord. Dia mengangguk dan berkata, saya memperoleh cincin mendalam berkobar ini dari Kaisar Abadi Ni yang dari alam abadi. Anda dapat menganggap bahwa dia memberikannya kepada saya. Memberi hadiah untukmu. Mustahil, kata White Profound Lord dingin. Ni yang tahu kegunaan dari cincin mendalam yang berkobar ini. Dia pasti tidak akan memberikannya kepada orang lain. Namun dia telah meninggal, Qin Yu berkata langsung. Jika dia masih hidup maka tidak akan memberikannya begitu saja. Namun dia hampir mati. Sebagai seseorang yang akan mati, bagaimana mereka akan peduli dengan harta duniawi belaka? Qin Yu tersenyum ringan dan berkata, Yang mulia Black Flame Lord, yang mulia White Profound Lord, kalian berdua mungkin tidak tahu tentang ini. Saya pernah berkeliaran di alam abadi dan alam setan. Lord mendalam yang berkobar ini diperoleh melalui keberuntunganku. Saya tahu bahwa yang mulia memiliki hubungan persahabatan dengan Kaisar Abadi Niyang. Saya harap kalian berdua bersedia menghormati cincin mendalam yang berkobar dan membantu saya kali ini. The Black Flame Lord menghela nafas dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya bagaimana dia meninggal? Sebelum Ni yang meninggal dia pernah mengirim transmisi kepada kami yang mengatakan, bahwa dia pasti akan mati. Hanya saja tidak peduli bagaimana Yumi dan aku bertanya padanya, dia tetap menolak memberitahu kami penyebab kematiannya. Tuan yang mendalam putih juga melihat ke Qin Yu. Qin Yu mengerti alasannya. Dia menganggap bahwa Kaisar Abadi Niyang yang diracuni oleh serangga beracun dari alam ilahi merasa malu untuk memberitahu teman baiknya. Sepanjang jalan, sampai waktu sebelum kematiannya, Niyang ini kemungkinan besar tidak tahan untuk menahan rahasianya lagi dan akhirnya memberitahu Qin Yu. Yang mulia Black Flame Lord, yang mulia White Profound Lord, sejujurnya kematian Immortal Niyang agak menjengkelkan. Sebelum meninggal, ia juga tidak ingin alasan kematiannya diketahui dan disebarluaskan. Tolong maafkan saya. Qin Yu tidak mengatakan alasannya. The Black Flame Lord dan White Profound Lord saling pandang dan menghela nafas. Vexed kematian, saya benar-benar tidak tahu betapa jengkelnya kematian Niyang. The Black Flame Lord menghela nafas panjang. Dia kemudian melihat ke Qin Yu. Liu Xing, karena kamu telah mendapatkan cincin mendalam yang berkobar ini, kami pasti bisa membantumu dengan masalah sepele seperti memperbaiki pelat judul bagian. White Profound Lord juga mengangguk. Qin Yu merasakan istirahat sejenak. Taruhannya sukses, Qin Yu juga tanpa pilihan lain. Kalau tidak, bagaimana mungkin bisa mengeluarkan cincin mendalam yang berkobar? Mengambil cincin mendalam yang berkobar, Qin Yu bahkan khawatir bahwa Raja Api Hitam dan Tuan yang mendalam putih mungkin berpikir bahwa dialah yang membunuh Niyang. Dia bahkan telah menyiapkan banyak alasan
Untungnya Immortal Ni yang telah berkomunikasi dengan Black Flame Lord dan White Profound Lord sebelum kematiannya. Terima kasih Yang Mulia. Qin Yu mengucapkan terima kasih. Kata White Profound Lord acuh tak acuh. Tidak dibutuhkan. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, terima kasih Ni Yang. Sayangnya Ni Yang telah meninggal, saat Qin Yu dan dua lainnya sedang mengobrol di aula samping. Pasangan orang di aula utama juga mulai berdiskusi. Topik diskusi mereka adalah apakah Qin Yu akan mampu membujuk Black Flame Lord dan White Profound Lord. Kalian semua tahu temperamen Yang Mulia Tuan yang mendalam putih. Dia tidak mudah dibujuk. Wakil Sekte Guru Bao Yu berkata sambil tersenyum. Wakil Sekte Guru Liulan menutup matanya seolah-olah dia tidak peduli sedikit pun. Dari pandanganku karena Liu Xing sangat ingin pergi ke kuil Dewa Penyihir, dia seharusnya menyiapkan metode untuk membujuk Jumi dan Wusan. Meskipun saya juga tidak dapat memikirkan alasan, bagaimana dia akan membujuk mereka. Tertawa Tuan Hukuman Emas Xing Yuan. Wen Feng yang berdiri di bawah telah bertanya-tanya sepanjang waktu, apakah alasan Qin Yu akan mampu membujuk Tuan yang mendalam putih atau tidak. Mereka sudah keluar, kata Hukuman Emas Lord Xing Yuan sambil tersenyum. Pada saat yang sama dia melihat ke pintu ke aula samping. Wen Feng, Liulan dan yang lainnya juga melihat-lihat. Mereka melihat Qin Yu dan White Profound Lord dan Black Flame Lord berjalan keluar dari pintu. Setelah melihat ekspresi Qin Yu semua orang memiliki ide dalam pikiran mereka. Suasana hati Liu Xing yang dikuduskan tampaknya cukup baik. Saya menduga dia berhasil membujuk Wusan dan Jumi. Kata Xing Yuan sambil tertawa. Qin Yu hendak berbicara tetapi Black Flame Lord Wusan malah membuka mulutnya terlebih dahulu. Dia tertawa keras. Liu Xing memberi kami kejutan yang menyenangkan, kami akan membantunya memperbaiki pelat judul bagian. White Profound Lord juga mengangguk. Apakah kita menyempurnakannya di sini? Tanya Tuan Hukuman Emas Xing Yuan. Baik, Black Flame Lord dan White Profound Lord mengangguk. Mereka tidak keberatan. Qin Yu malah kaget, mungkinkah seseorang bisa memperbaiki pelat judul bagian mana saja? Tidak perlu persiapan sama sekali. Wen Feng yang berdiri di samping melihat ekspresi bingung Qin Yu. Dia berkata melalui transmisi suara. Liu Xing memperbaiki pelat judul bagian sangat sulit bagi kami. Namun bagi tiga keagungan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekejap mata. Baik, karena ini adalah pertama kalinya saya memperbaiki pelat judul bagian, oleh karena itu saya yang akan menentukan penampilannya. Gold Punishment Lord membalikkan tangannya dan mengeluarkan logam berwarna hitam gelap. Semburan kekuatan emas dipancarkan dari telapak tangannya dan melilit logam berwarna hitam gelap itu. Di bawah kendali kekuatan emas penampilan logam itu mulai berubah. Hanya dalam sekejap mata metal berwarna hitam tua ini berubah menjadi plat judul berbentuk segi 6. Di bagian depan terdapat tulisan judul sedangkan di bagian belakang terdapat pahatan yang hidup dan terlihat seperti aslinya. Itu tepatnya patung hukuman emas Lord Xing Yuan sendiri. Xing Yuan kamu benar-benar narsis. Setelah melihat patung itu Black Flame Lord Wusan mulai tertawa terbahak-bahak. Semua orang di aula utama juga tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Xing Yuan berkata dengan nada sungguh-sungguh yang mematikan. Ini mungkin satu-satunya saat saya bisa memperbaiki pelat judul bagian, Anda semua harus sedikit lebih serius. Baiklah kalau begitu penampilan telah diatur. Wusan Jumi mari kita perbaiki. White Profound Lord dan Black Flame Lord mengangguk. Ekspresi pada tiga penguasa besar semuanya berubah menjadi serius. Segera setelah itu mereka semua mengulurkan telapak tangan kanan mereka secara bersamaan. Dari tengah telapak tangan ketiga orang itu tiga sinar lampu secara bersamaan ditembakkan. Salah satu pancaran sinar itu berwarna keemasan. Yang lainnya berwarna putih dan yang terakhir berwarna hitam. Tiga sinar lampu berkumpul di pelat judul itu. Qin Yu menyipitkan matanya di depan cahaya.
Kekuatan harta warisan. Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa 3 sinar lampu semuanya mengandung energi misterius. Aura energinya persis sama dengan aura energi segel di pintu masuk kuil Dewa Penyihir. Dalam sekejap 3 penguasa agung menarik tangan mereka secara bersamaan. Dan pada saat ini cahaya redup berkeliaran di sekitar permukaan pelat judul. Setelah beberapa saat penyempurnaan pelat judul ini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar logam biasa. Tuan Hukuman Emas Xing Yuan memegang pelat judul di tangannya. Dia melihat patung dirinya di sisi belakang. Setelah menghargainya untuk waktu yang singkat dia melemparkan pelat judul ke Qin Yu. Liu Xing ambillah, Qin Yu segera menangkapnya. Sangat mudah menggunakan pelat judul bagian ini. Anda hanya perlu membawanya ke pintu masuk kuil Dewa Penyihir dan kemudian menuangkan kekuatan emas ke pelat judul bagian pelat judul itu sendiri, kemudian secara alami akan memancarkan sinar energi ke segel di kuil Dewa Penyihir. Jika itu terjadi segel akan menghilang sebentar. Pada saat itu Anda harus menggunakan kesempatan itu untuk memasuki kuil Dewa Penyihir. Saat pergi caranya sama. Anda harus menuangkan kekuatan emas dan itu akan memulai energi di dalam pelat judul bagian. Menjelaskan hukuman emas Lord Xing Yuan dengan penuh perhatian. The Black Flame Lord Wusan tertawa. Liu Xing, sebaiknya kamu tidak pergi secara acak dan menuangkan kekuatan emas dan memasuki kuil Dewa Penyihir karena kamu bosan. Jumlah energi yang terkandung di dalam pelat judul ini tidak banyak. Saya menduga itu hanya akan memungkinkan Anda untuk menggunakannya 3 atau 4 kali. Jika Anda menggunakan semua energi yang terkandung di dalamnya, maka Anda tidak akan bisa membuka segel ke kuil Dewa Penyihir lagi. Saya mengerti. Qin Yu meraih pelat judul di tangannya. Suasana hatinya sangat baik. Dia bisa dengan jelas merasakan energi di dalam pelat judul ini. Liu Xing, kali ini Black Flame Lord dan White Profound Lord secara khusus datang untuk membantumu. Saya sudah menyuruh orang menyiapkan perjamuan. Kamu harus menghibur mereka berdua dengan baik. Hukuman emas Lord Xing Yuan berkata kepada Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Tentu saja, setelah mendapatkan pelat judul bagian, Qin Yu dengan antusias menghibur Lord Flame Hitam dan Lord Mendalam Putih. Pada saat hari kedua tiba, Qin Yu pergi ke kuil Dewa Penyihir seorang diri. Setelah memahami hal-hal selama 3000 tahun pelet jiwa emas, Qin Yu sudah pada tingkat di mana bahkan dewa biasa gagal. Menambahkan pada meteorik Tier 1 teleportasi besar dari Qin Yu sudah cukup untuk melintasi seluruh bidang bintang. Dengan kecepatan teleportasi besar Qin Yu hanya dalam waktu singkat Qin Yu telah tiba di galaksi terdekat ke kuil Dewa Penyihir. Di galaksi ini Qin Yu tidak berani menggunakan teleportasi lebih besar lagi. Sebagai gantinya dia menggunakan arai penyampaian antar bintang untuk mencapai bintang panah naga. Di bintang panah naga, Yang Mulia, Anda telah datang lagi. Personel yang bertanggung jawab atas Interstellar Conveying Array tidak dapat menahan keterkejutannya. Qin Yu datang sekali belum lama ini, benar aku datang lagi. Kata Qin Yu sambil tersenyum. Suasana hatinya saat ini sangat bagus. Qin Yu kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke arah ruang kosmik. Qin Yu mulai terbang menuju kuil Dewa Penyihir dengan cepat, namun tidak peduli seberapa cepat dia terbang itu masih jauh lebih rendah daripada teleportasi. Untuk jarak kurang dari setengah galaksi, Qin Yu telah menghabiskan waktu lama terbang melewatinya. Di dekat pintu masuk ke kuil Dewa Penyihir, Penatua Lian Fan masih duduk bersila di depan pintu masuk. Menjaga pintu masuk kuil Dewa Penyihir bisa dianggap sebagai pekerjaan yang membosankan. Namun karena Penatua Lian Fan sedang berlatih dengan tenang, waktu juga berlalu dengan cepat untuknya. Adegan ahli yang disebut Liu Xing menyerang segel beberapa hari yang lalu kadang-kadang akan diingat oleh Penatua Lian Fan. Dia tersentak di dalam hatinya. Tuan Liu Xing benar-benar luar biasa. Lian Fan, suara yang akrab terdengar. Penatua Lian Fan segera membuka matanya.
Saat melihat orang yang telah tiba, dia langsung berkata dengan hormat. Lian Fan memberi hormat kepada Tuan Liu Xing. Bolehkah saya tahu bisnis apa yang mungkin Tuan Liu Xing miliki? Mungkinkah Yang Mulia akan membuka segelnya? Qin Yu membalikkan tangannya dan mengeluarkan plat judul bagian. Kali ini saya telah membawa plat judul bagian itu. Setelah melihat plat judul bagian Penatua, Lian Fan tersentak di dalam hatinya. Dia memang ahli super, dia benar-benar mampu membuat 3 penguasa agung melanggar aturan dan secara pribadi menjadikannya pelat judul bagian. Tuan Liu Xing selamat telah mendapatkan pelat judul bagian, Lian Fan berkata segera. Minggir dulu, kata Qin Yu sambil tersenyum ringan. Iya, Lian Fan minggir. Dia kemudian melihat ke Qin Yu. Melihat seseorang memasuki kuil Dewa Penyihir, itu juga merupakan pemandangan yang sulit didapat. Pelat judul bagian mulai mengapung di depan Qin Yu. Qin Yu menunjuknya dengan tangannya. Energi kekuatan emas dituangkan ke pelat judul bagian. Segera pelat judul bagian itu mulai bergetar. Swoosh, cahaya 3 warna ditembakkan dari pelat judul bagian. Tembakan itu mengarah ke segel di pintu masuk kuil Dewa Penyihir. Segel yang hanya tersentak di bawah serangan habis-habisan dari Qin Yu setelah ditembak oleh 3 cahaya berwarna, benar-benar terbuka seperti tirai yang ditarik terpisah. Energi segel ditarik ke dua sisi, terowongan menuju kuil Dewa Penyihir terungkap. Qin Yu mengambil pelat judul bagian. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan dia segera bergegas ke dalamnya. Setelah beberapa saat segel itu mulai menutup kembali secara perlahan. Materi seperti bintik hitam itu tebalnya lebih dari 10 meter. Setelah melewati terowongan, Qin Yu melihat wilayah luar dari kuil Dewa Penyihir. Melihatnya dengan matanya, kabut menutupi pandangannya. Seluruh wilayah luar kuil Dewa Penyihir sepertinya diselimuti oleh lapisan kabut. Ketika Qin Yu terbang ke depan beberapa langkah lagi, ia menemukan bahwa tanah longsor, gempa bumi, letusan gunung berapi dan sebagainya kadang-kadang muncul dalam kabut. Tampaknya ini adalah penghalang ilusi dari wilayah luar kuil Dewa Penyihir. Qin Yu tahu sedikit tentang kuil Dewa Penyihir. Wilayah luar kuil Dewa Penyihir ditutupi dengan penghalang ilahi. Untuk lebih akuratnya itu tercakup dalam penghalang ilusi alam ilahi. Area yang ditutupi penghalang sangat luas. Luasnya sebanding dengan 100 bintang biasa. Ini juga menyebabkan kekuatan ilusion barrier menjadi tidak terlalu kuat. Yang paling penting adalah penghalang ilusi ini tidak memiliki kekuatan untuk membunuh seseorang. Itu hanya memiliki kemampuan untuk menjebak seseorang. Namun jika seseorang terjebak dalam penghalang ilusi ini selama ratusan juta tahun, maka itu juga akan sangat sulit untuk ditanggung. Biasanya ketika orang masuk ke kuil Dewa Penyihir mereka hanya akan pergi ke wilayah luar yang tercakup oleh penghalang ilusi. Itu karena area yang ditutupi penghalang ini benar-benar terlalu besar. Jadi kekuatannya tidak besar. Selama seseorang tidak memasuki kedalaman kuil Dewa Penyihir dan hanya bergerak di pinggiran, maka dengan mengandalkan kekuatan jiwa seseorang dia masih bisa keluar dari kuil Dewa Penyihir. Mari kita lihat dengan level jiwa saya seberapa jauh saya bisa melangkah. Kesadaran ilahi Qin Yu segera mulai meresap ke dalam penghalang ilusi. Qin Yu dapat dengan jelas merasakan bahwa saat kesadaran ilahi memasuki penghalang ilusi, dia merasa seolah-olah kesadaran ilahi telah tenggelam ke dalam rawa. Sangat sulit baginya untuk terus menyebarkannya ke depan. Setelah beberapa saat, ini batas saya, bahkan tidak sepersejuta jarak yang ditempuh oleh ilusion barrier. Qin Yu jelas merasakan bahwa ada 3 artefak ilahi mengambang di daerah di mana kesadaran ilahi menyebar ke. Qin Yu membalik tangannya dan mengeluarkan lukisan Dewa Penyihir. Sinar berkabut bersinar di sekitar lukisan Dewa Penyihir. Qin Yu bergumam dengan keras. Penghalang ilusi. Saya tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya. Sebagian dari kesadaran Qin Yu masuk ke dalam lukisan Dewa Penyihir. Rute ke istana dalam kuil Dewa Penyihir muncul di benaknya. Hanya saja rute ini berubah tanpa henti.
Qin Yu mengambil langkah. Dia langsung masuk ke tanah berkabut yang ditutupi oleh penghalang ilusi. Dengan rute yang ditunjukkan oleh lukisan dewa penyihir, Qin Yu telah berbelok ke kiri dan ke kanan tanpa henti. Dia bahkan berbalik, namun Qin Yu tahu bahwa ini adalah rute terdekat. Setelah 6 jam Qin Yu berhasil melakukan perjalanan setengah jarak. Dalam setengah jarak yang telah ia tempuh, Qin Yu telah mengumpulkan 36 artefak ilahi. Terkadang dia hanya perlu kembali dan menghabiskan waktu untuk mengambil artefak ilahi. Namun Qin Yu enggan kembali untuk menjemput mereka. Itu karena dia tahu, jika dia ingin mendapatkannya itu akan sangat mudah. Ketika Ni yang memasuki kuil Dewa Penyihir dengan lukisan Dewa Penyihir, untuk pertama kalinya dia secara mengejutkan hanya memperoleh lebih dari selusin artefak dewa. Level jiwanya terlalu lemah. Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. Qin Yu terus maju dengan kecepatan cepat. Kesadaran ilahinya telah menutupi area yang luas di sekitarnya. Ni yang ketika ia memasuki kuil Dewa Penyihir untuk pertama kalinya, jarak yang ditempuh kekuatan jiwa kurang dari 1/1000 dari apa yang saat ini tertutup Qin Yu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membandingkan dengan Qin Yu? Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.